Namanya negara yang sedang dalam proses demokratisasi, ya nggak apa-apa kalau memang kita nilainya tuh nggak bagus-bagus amat. Tetapi respon terhadap itu yang jauh lebih penting. Gitu. Karena sejauh ini yang saya tangkap setiap kali saya bicara dengan orang-orang dari instansi pemerintahan, ketika bicara indeks demokrasi Indonesia yang jeblok, itu cenderung mempergunakan banyak sekali measurement sebagai alasan pembenaran, bukan melihatnya dari kacamata oke, kalau gitu mari kita lihat Indonesia itu punya karakteristik apa yang sama dengan negara-negara lain yang bisa kita bandingkan yang lebih bagus indeksnya. Karena kita jumlah populasinya tinggi banget kalau dibandingin dengan Amerika dan India. Sama-sama gede, indeksnya lebih tinggi. Gitu. Apa yang membuat mereka lebih tinggi indeksnya dibandingin kita walaupun populasinya besar? Bagaimana mereka manage populasi itu? Gitu. Terus misalnya karena negaranya kita mengalami ada desentralisasi, Amerika kurang desentralisasi apa negara federal, Jerman dan berbagai macam negara lain. Kita bandingin diri kita dengan negara-negara itu dan bertanya apa yang dilakukan oleh mereka yang bisa kita adopsi. Tapi kalau melihat hanya desentralisasi, populasi, literasi dan segala macam hanya sebagai alasan kita tetap bertahan di angka jeblok, itu yang bikin kita nggak kemana-mana. Nah permasalahan ini, sekarang itu baru itu indeks demokrasi. Selain indeks demokrasi sebenarnya ada satu lagi yang indeks lainnya juga perlu banget kita lihat. Itu adalah indeks kebebasan, Freedom Index. Freedom Index Indonesia salah jeblok banget. Yang terakhir itu tak lihat contekanku dulu. Yang terakhir itu tahun 2021 Indonesia itu skornya 59 dari 100. Ya, C. Kalau lagi kuliah dapatnya C. Lumayan ya, oke. Mari kita breakdown dulu gitu. Angka 100-nya ini apa aja. Jadi 100 ini itu terdiri dari 40 poin hak-hak politik dan 60 poin hak kebebasan sipil. Ya. Nah sekarang hak politik kita dapat berapa? Dapat 30 poin dari 40, 7,5 lah. B ya? B, oke lumayan. Walaupun masih ada ruang untuk ditingkatkan boleh. Tetapi kebebasan sipil kita dapat berapa? 29 dari 60, 50 aja nggak dapat. Itu yang dari tadi diomongin sama Mas Julius tentang kalau ngomong sedikit langsung dikriminalisasi, langsung didoxing, langsung diserbu buzzer, langsung dilabelin hoax, langsung segala macam perangkat-perangkat muncul untuk membuat kita gentar. Survei Litbangnya Kompas 2 tahun yang lalu itu udah memperlihatkan tanda-tanda yang mengerikan karena lebih dari 50% masyarakat yang menjawab survei bilang bahwa mereka sekarang takut berekspresi dan beropini. Nah itu yang sebenarnya kita perlu hati-hati banget karena pada dasarnya apa sih fungsinya kita bernegara selain untuk memastikan bahwa warga negara kita tuh merasa aman dan merasa bahwa mereka penting. Pentingnya ini terus apa? Dasarnya ngelihatnya mereka merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan ada keadilan buat mereka. Nah saya mau ngomongin ini nih tentang ini nih ya. Kenapa? Buat saya tuh kadang-kadang saya suka berpikir sebenarnya jangan-jangan ya kita nih masyarakat sipil punya pandangan yang berbeda mengenai demokrasi dengan pemerintah. Jadinya nggak nyambung mulu nih, yang kita tuntut sama yang disediakan tuh nggak nyambung mulu gitu. Dan ini agak sedikit terkonfirmasi ketika suatu kali dalam sebuah acara yang membahas mengenai bela negara, salah satu narasumber yang dari salah satu instansi pemerintah, kementerian gitu, bilang bahwa salah satu ancaman terhadap bela negara itu adalah demokratisasi. Biar stres sayang, serius, pusing nggak gitu? Salah satu ancaman terhadap bela negara adalah demokratisasi. Saya langsung menyatakan keberatan saya, ini bahaya banget gitu. Pak, tapi karena ruangnya memang forumnya tidak memungkinkan untuk berdebat, kami melanjutkan debatnya kemudian lewat telepon. Dan di telepon itu saya bilang, Pak nggak bisa Pak gitu, semua hal yang sifatnya masih tisasi, masih dalam proses, masih belum jadi, pasti ada yang namanya
growing pain, rasa sakit akibat kita lagi bertumbuh gitu. Jadi dia sibuk banget nyalain, habis gimana masyarakat kita kalau demokrasinya gitu, nggak bisa tertib, nggak bisa apa, harus segala macam. Saya nanya langsung, pemerintah emang bisa? Dia nggak jawab. Pemerintahnya tertib nggak? Gitu aja jawabannya. Bingung Pak, saya terus terang gitu. Yang lebih bingung lagi ketika kemudian dia bilang gini, Mbak, sebenarnya itu slide yang itu saya ambil dari buku putih kementerian saya. Saya lebih pusing lagi Pak, terus terang aja. Jadi pemerintah kita pedoman itu ada di dalam buku putih bahwa demokratisasi adalah ancaman terhadap negara. Pusing kan saya gitu. Nah ini yang menurut saya kayaknya pemerintah perlu benar-benar melihat deh, sebenarnya warga negara itu apa sih gitu buat pemerintah gitu. Kami ini yang kita tuh apanya kamu gitu. Kami ini kayak semacam kita tuh bukan kerajaan di mana kamu itu adalah raja yang punya hak sepenuhnya terhadap hambanya gitu. Kami bayar pajak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan kami terpenuhi, termasuk kebutuhan keamanan dan keadilan. Nah saya mau ngiming-ngimingin teman-teman ya, karena saya sejauh ini sudah pernah tinggal di Jerman 3 tahun. Sekarang di Australia, saya sekarang sedang tinggal di Australia sudah hampir 2 tahun. Selain itu ada yang kecil-kecil gitu ya, kayak saya pernah 2 bulan di Cape Town-nya Afrika Selatan, 2 bulan di Wina Austria, 2 bulan di Beijing Cina. Saya mau ngimingin teman-teman di negara-negara di mana demokrasinya kuat gitu ya, terutama di 2 tempat yang saya tinggalnya agak lama, yaitu di Australia sama di Jerman. 2 hal yang membuat saya ngerasa sangat berbeda dari ketika saya berada di Indonesia itu adalah rasa aman dan rasa keadilan. Rasa keadilan saya dilindungi. Mau saya bukan warga negara sana, saya merasa aman. Saya merasa hak saya itu dipenuhi. Saya diperlakukan, hak asasi manusia itu diperlakukan sama seperti orang warga negara sana. Kalau misalnya ada seteru, maka saya akan mendapatkan keadilan dalam hal diperlakukan juga sama di depan hukum. Saya berhak untuk mengajukan apapun keberatan saya ketika ada misalnya bagian dari pemerintah memperlakukan sesuatu yang menurut saya nggak sesuai, ini melanggar asas keadilan buat saya. Itu saya berhak melakukan itu, walaupun saya bukan orang sana. Nah saya nggak bicara ini terus bilang bahwa saya ya udah ke sana, pindah aja ke sana gitu, jadi warga negara sana. Nggak gitu. Buat orang-orang yang duitnya banyak gampang lah. Tapi buat sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang nggak bisa pindah ke luar negeri terus gimana? Apa kita mau biarin aja gitu mereka tidak punya rasa aman dan rasa keadilan? Saya terus terang aja di sini, kenapa saya ngerasa nggak aman? Nggak amannya banyak banget gitu, baik dari pemerintah, dari penegak hukum, dari sesama masyarakat. Tapi saya merasa nggak aman. Pak, Bapak Ibu, saya pernah nih dikeroyok sama masyarakat. Satu kali saya lagi nyetir malam, jalanan menuju ke Ciganjur itu ada jalannya agak kelok gitu ya dan gelap. Dan waktu itu memang banyak banget bolong-bolong di jalanan. Saya lagi jalannya biasa aja karena jalannya kecil ya, saya nggak ngebut. Dari arah berlawanan ada motor itu kayaknya terus kemudian dia ngebut, terus kemudian dia ngehajar salah satu logam persis di samping saya. Jadi motornya oleng kemudian dibanding mobil saya ke sampingnya. Dia kelempar dong gitu. Begitu kejadian saya berhenti, saya tadinya mau marah-marah tapi terus melihat dia kesakitan, jadi insting utama saya adalah ini mastiin orang ini gimana gitu. Saya bawa ke mobil, saya bawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit itu bilang, oh ini nggak bisa Mbak, di rumah sakit kami kecil nggak ada X-ray segala macam. Terus dia bilang, udah bawa saya pulang aja, saya saya rumahnya deket sini. Pada saat saya antar pulang, yang terjadi apa Bapak Ibu? Satu kampung udah di situ. Serius, semua mengadili bahwa dia korban, saya pelaku. Saya bilang gini, nggak bisa Pak, orang saya nggak ngapa-ngapain, dia udah ngebut, nggak pakai helm, terus nggak pakai lampu, terus semuanya langsung bilang, ya tapi kan ini kecelakaan, ini nasib sial. Saya dipaksa untuk membayar semua pengobatannya dia. Saya tanya ke teman saya kalau terus sama kerusakan motornya. Saya tanya ke teman saya, kerusakan motor kayak gini habisnya berapa? Dia bilang waktu itu zaman dulu banget ya, 500 ribu lah. Yang punya motor mintanya berapa? 2 juta.
ketika saya bilang, oh saya udah ngecek sama orang bengkel cuma 500.000, ngamuk dia. Saya ini korbannya dan segala macam. Di sini begitu, saya bahkan tidak merasa aman dari sebagai anggota masyarakat. Apakah saya bisa bergantung pada penegak hukum? Terus terang aja enggak, Pak. Terus terang aja saya nggak punya rasa bisa bergantung itu gitu. Kita semua tahu ya teman-teman, terutama yang minoritas ya, ketika misalnya lagi beribadah di rumah tiba-tiba digeruduk, terus diminta nggak boleh beribadah di rumah gitu. Terus kemudian penegak hukum datang terus bilang bahwa udahlah gitu, yang penting kita mencegah konflik, kamu ngalah aja. Ya? Berapa sering itu terjadi atas nama pendekatan harmonisasi sosial, hukum tidak adil. Itu nggak ada. Rasa aman juga. Orang-orang di Australia itu kalau ngomong sembarangan banget. Sembarangan ya Allah. Saya waktu awal-awal tuh beberapa bulan pertama saya pikir, gila mereka kasar-kasar banget ya kalau ngomong. Gak ada filternya sama sekali, ngatain orang tuh sembarangan, termasuk ngatain Perdana Menteri lah. Kalau misalnya nyebutnya minister gitu ya, tapi ya yang di tingkat lokalnya gitu ya, kayak semacam gubernurnya lah, mau bikin meme tentang mereka, ngejelek-jelekin, ngata-ngatain, ngetawain, bebas. Kalau di sini, ya elah, buru-buru gitu ya, baru mau bikin apa namanya, mural ya, graffiti, Pak RT aja udah datang, jangan, udah tutup aja gitu. Tidak ada rasa keadilan sama sekali, merasa aman. Nah, saya mau bikin teman-teman ngiri, kenapa? Karena sebenarnya itu adalah haknya kita. Itu yang harusnya kita perjuangin bareng-bareng. Dan itu bisa didapatkan. Kenapa? Karena kita melihat contoh di negara-negara lain bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Gitu. Jadi harusnya kita juga bisa memperjuangkan itu dan mendapatkan itu. Nah, terus kalau misalnya sekarang ini apa namanya, kita ngerasa bahwa terus gimana gitu, kayak di dalam kondisi pemilu ini banyak banget yang nggak jelas, nggak pasti. Kita berarti harus jadi pinter plus tadi gitu ya. Dan kalau katanya Mas Jai, kita harus jadi manusia rasional. Ada mas, semua manusia ketika membuat keputusan itu selalu ada substansi emosional di dalamnya, pasti gitu. Laki-laki aja yang seneng banget bilang bahwa laki-laki itu adalah makhluk rasional, perempuan makhluk emosional. Si itu motong jalan di jalanan aja gitu ya, itu adalah ini bukan rasional, itu emosional gitu ya, dorongan emosional. Hampir semua tindakan kita itu selalu emosional. Tetapi yang perlu kita perhatikan baik-baik itu adalah emosi ini yang mengatur kita atau kita yang mengatur emosinya. Ini namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Nah, selama masa kampanye, selama kita jadi warga negara, kita perlu melakukan itu. Itu juga nggak diajarin kan ya Mas gitu. Jadi ketika kita dapat informasi terus kita jadi marah, nah itu sebenarnya kenapa propaganda gampang banget merasuki kita gitu ya. Karena kita nggak punya filter mengenai emosi tersebut. Nah, selain emosi, jadi mesti diapain dengan emosi? Kitanya perlu belajar untuk mengetahui. Kalau saya lagi membaca tentang si Anu, emosi apa yang muncul di saya? Kalau kesel, taruh dulu HP-nya apa segala macam, main dulu sama kucing, sama anak apa segala macam yang bikin happy, supaya kita tidak bertindak atas dasar emosi tersebut, supaya kita adem dulu. Nah, pada saat nanti kita mau milihnya berdasarkan rekam jejak tadi, pintar, dan nilai. Kalau kita di Gus Durian kan selalu menekankan itu ya, Gus Dur tuh punya 9 nilai, gitu ya. Itu yang kita ikutin gitu. Kita memilih berdasarkan apakah kandidat yang mau saya pilih ini punya nilai yang selaras dengan yang mau saya perjuangkan atau enggak. Gitu. Itu salah satu hal yang perlu juga dijadikan pertimbangan. Nah, ngomong-ngomong soal pintar itu, saya terus terang, kita tahu lah ya gitu, sekarang ini memang masyarakat, terutama sekali masyarakat masyarakat
usia muda gitu, terutama first time voters lagi gegap-gempita banget gitu dengan proses ini. Dan saya senang terus terang aja. Tetapi banyak sekali upaya-upaya whitewashing yang terjadi yang membuat akhirnya teman-teman muda itu tidak mau melihat apa yang sudah terjadi di masa lalunya para kandidat-kandidat. Whitewashing itu maksudnya menghapuskan jejak kelam masa lalu dengan menggiring perhatian kita ke hal lain yang lebih oke, yang lebih menyenangkan, yang lebih seru gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya juga perlu diperhatikan. Saya gini, beberapa minggu yang lalu anak saya umur 13 tahun, dia nanya ke saya, Bu, Orba itu kayak apa sih? 13 tahun, karena di sekolahnya udah diajarin mengenai demokrasi, struktur pemerintahan dan segala macam. Tapi dia pengen tahu di Indonesia kayak apa. Jadi nanya, Orba itu kayak apa sih gitu. Kenapa kamu nanya itu, Nak? Terus dia bilang gini, Bu, soalnya aku tuh kan lagi kemarin nyari-nyari info soal Indonesia, sejarah Indonesia. Jadi aku nyari di YouTube. Terus di YouTube itu dia bilang gini, adanya aku nemunya informasi sejarah Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan, abis itu Orde Lama, abis itu Orde Baru, tapi dibilangnya, dia pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa utamanya sekarang lagi bahasa Inggris. Dia bilang, tapi abis itu di video itu dia bilang gini, but Indonesian people don't like to talk about new order gitu. Orang Indonesia biasanya nggak suka ngomongin Orde Baru. Abis itu informasinya langsung pindah ke masa reformasi. Ada informasi yang hilang. Dia nyari lagi rata-rata modelnya sama. Nggak ada informasi yang cukup mengenai Orde Baru. Jadi kalau Bapak Ibu banyak yang suka sebel sama anak muda, pada nggak takut amat sih sama Orde Baru gitu ya. Gitu. Atau misalnya ada orang-orang, anak-anak muda yang Orde Baru itu apa? Saya nggak ngerasain gitu misalnya. Kok happy banget gitu. Ya karena memang sumber informasinya juga terbatas. Kita yang harusnya ngajarin ke anak-anak kita gitu. Dan ngajarinnya bukan ngajarin mengenai tanggal sekian terjadi sekian, tanggal sekian Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan enggak itu bukan tanggal-tanggal. Tapi pengalaman apa yang dialami selama masa Orde Baru. Sehingga kita nggak mau balik lagi ke situ. Saya mau mulai pengalaman saya, ya. Pengalaman saya masa Orde Baru, saya nggak tahu Mas Jaya udah denger apa enggak. Waktu saya masih SMP, Gus Dur kan masih jadi musuhnya Harto, ya. Ada masa di mana setiap sore, waktu itu belum ada HP, adanya telepon rumah. Setiap sore selalu ada telepon ke rumah Ciganjur, di mana kalau bukan saya ya Naya yang angkat. Ketika diangkat di seberang sana itu ada suara laki-laki gitu serem. Terus suaranya itu memang benar-benar mengintimidasi. Terus dia ngomongnya gini, bilang bapakmu, diem, jangan ngomong macam-macam. Kalau enggak nanti kamu saya kirimin kotak kado gede banget, isinya kepala bapakmu. Besoknya ganti lagi, tangannya lah, kakinya lah, apanya segala macam. Saya SMP. Nay masih SD, gitu. Awalnya kami ketakutan, lama-lama kami kerjain. Masa sih Pak, lucu dong, gitu kita gitu-gituin, gitu ya. Jadi nggak ngomong. Mungkin dia jadi kapok juga ya. Ini anak-anak kan kayak bapak aja. Tapi yang mau saya katakan adalah kami berdua merasa kuat karena kami biasa ngelihat bapak digituin. Tapi mungkin ketika masyarakat rakyat kita digituin belum tentu sekuat itu. Itu masa-masa yang kami hadapin saat dulu. Kami nggak mau itu, walaupun kami akhirnya cuek gitu ya, ngetawain, tapi tetap ada rasa takut di situ, tetap ada rasa mempertanyakan ini kira-kira akan gimana gitu. Bapak akan pulang nggak? Mama akan baik-baik aja nggak? Kita akan baik-baik aja nggak? Ada masa di mana Bapak bilang siap-siap ya. Kalau misalnya Bapak bilang kita kabur ke luar negeri, kita kabur. Nanti kita kabur aja nanti ke Australia gitu. Nanti kamu di sekolah di sana sambil kerja part-time. Ada rasa kekhawatiran dan ketidakpastian itu ada. Jadi saya jelas nggak mau masa kayak gitu terjadi lagi.
ibu pasti pada punya rasa-rasa kayak gitu, pengalaman-pengalaman kayak gitu, ngerasa nggak bisa ngomong, ngerasa ketakutan, ngerasa diintimidasi, ngomong sedikit langsung disalahin, ngomong sedikit langsung dibawa, langsung ditangkep, anaknya ngomong tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati di comberan. Ada kan pengalaman-pengalaman itu yang perlu kita angkat sekarang, yang perlu kita ceritain kepada orang anak-anak yang tidak pernah merasakan itu, supaya mereka bisa relate, supaya mereka bisa ngerasain. Saya ingat banget, ini satu terakhir ya Mbak ya, saya ingat banget terlepas dari perdebatan mengenai pendidikan ini ya, ada sebuah film dokumenter judulnya adalah Where to Invade Next. Saya harapkan sekali Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Pak Mustafa juga, dan terutama sekali semua orang-orang di instansi pemerintahan untuk menonton dokumenter ini. Dokumenter ini Where to Invade Next dari Michael Moore itu ngomongin mengenai hal-hal yang bagus yang dilakukan oleh berbagai macam negara untuk warga negaranya. Gitu. Jadi dia melihat misalnya di Finland yang katanya pendidikan yang terbaik, apa sih yang dilakukan sehingga pendidikan yang terbaik. Di Itali konon kondisi pekerja itu sangat diperhatikan banget. Mereka istirahatnya kalau siang 2 jam, pabrik tutup 2 jam. Kenapa 2 jam? Supaya orang-orang bisa pulang masak dan makan siang bersama keluarga. Bayangin, bahagia banget gak sih gitu. Terus mereka liburnya tuh banyak banget yang dibayar gitu, berapa minggu gitu. Nah hal-hal kayak gitu. Nah yang mereka dapetin dari Jerman adalah mengenai pendidikan mengenai masa lalu. Jerman tahu ya pas Perang Dunia Kedua kayak apa kacaunya, bagaimana Nazi melakukan pembantaian tidak cuma kepada orang-orang Yahudi tetapi kepada orang kulit hitam, terhadap para artis, pokoknya orang yang punya kebebasan berpikir tuh dimatikan semua. Melalui apa? Sebagian besar melalui kamar gas di kamp konsentrasi. Saya melihat di dokumentasi itu, di dokumenter itu ada seorang guru yang bilang kepada anak-anak muridnya, besok kalian bawa benda yang kalian paling tidak bisa hidup tanpa benda itu, gitu. Paling kalian sukai, paling berarti, paling berharga buat kalian, bawa ya. Gitu. Besoknya gurunya ngomongin mengenai Perang Dunia Kedua, Holocaust, mengenai banyak sekali orang-orang dikirim ke kamp konsentrasi lalu dimasukin ke kamar gas dan habis itu meninggal gitu ya. Terus itu cerita semuanya mengenai hal itu. Habis itu anak-anak itu dibilang guru itu bilang gini, nah sekarang kalian baru aja dapat pemberitahuan bahwa kalian mau dibawa ke kamp konsentrasi, mau dimasukin ke kamar gas. Ini terakhir kali kalian mau berangkat. Jadi kalian satu persatu maju ke depan, bawa benda itu, karena kalian tahu cuma benda itu yang akan kalian bawa ke kamp konsentrasi dan kalian tahu kalian nggak akan balik lagi. Dan satu-satunya yang menghubungkan kalian dengan kehidupan dan keluarga kalian ya cuma sebenda itu. Jadi satu-satu anaknya itu datang ke koper itu, kopernya dibuka kan, taruh bendanya, kerasa nyes banget. Akibat itu mereka memutuskan jangan sampai kita pernah melakukan kesalahan yang sama lagi di Jerman. Semua anak di dalam level umur berapapun mau berpikir hal yang sama. Kalau kita jangan buka kesalahan masa lalu itu aib. Kasus 65 lah, kasus kekerasan Mei lah, kasus macam-macam semuanya jangan dibuka karena aib masa lalu. Nggak bisa kalau kita tidak membuka, kalau kita tidak mengakui apa yang sudah terjadi di masa lalu, maka kita punya kemungkinan untuk kejeblos di lubang yang sama lagi, karena kita nggak akan belajar. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ayo kita mulai bangkitin lagi memori-memori masa lalu. Tujuannya bukan untuk membuat agar ada fear mongering atau ketakutan dan segala macam, enggak, tapi untuk mengingatkan bahwa sejarah masa lalu kita mengajarkan banyak hal, kita jangan sampai lupa supaya kita nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi, supaya tidak berujung pada kita mengizinkan pemilu ini kemudian merusak demokrasi kita. Kita lama amat. Seminar ini judulnya luar biasa ya. Menuju pemilu jujur, adil dan bermanfaat. Jadi kalau tadi teman bilang kita harus pintar-pintar, jangan lupa kita harus bodoh-bodoh juga. Kenapa demikian?
Karena kalau kita tidak merasa bodoh, ya, kita merasa apa yang sudah beredar itu cukup, kita nggak perlu cari tahu. Itu penting. Kita merasa apa yang dinarasikan sudah betul. Kita merasa Saiful Jamil ditangkap dengan cara seperti itu, nggak apa-apa, narkotika. Tapi sementara Irjen Pol Teddy Minahasa yang pembahasan narkotikanya sampai ratusan miliar diperlakukan dengan sangat terhormat dengan baju yang rapi dan mengkilat. Itu namanya ketidakadilan. Nah, jangan sampai diskursus kita soal pemilu copras-capres ini luput dari pembahasan ketidakadilan. Itu penting sekali. Gitu. Jadi, ayo rame-rame kita bersikap bodoh supaya kita cari tahu tentang ketidakadilan yang terjadi selama ini. Ya. Kamis depan ada aksi Kamisan yang ke-17 tahun. Mereka adalah korban yang menuntut keadilan karena mereka dibodohi oleh pemerintah yang merasa pintar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi ternyata selama 17 tahun orang yang hilang saja tidak bisa dijawab hilangnya kemana. Sementara semua jenderal-jenderal yang mengaku tahu udah keluar-keluar, oh saya tahu dibuang di mana. Itu hal sederhana. Jadi jangan hilangkan diskursus ketidakadilan di dalam pemilu nanti. Itu satu. Yang kedua, bersikap kritis untuk tidak memperdebatkan gimmick-gimmick populis saja di dalam visi misi. Wah, bahasanya keren, wah mantap bahasanya. Tapi mikir yang paling konkretnya apa? Berdampak gak dengan kita? Berdampak gak terhadap kita? Kalau gak berdampak, berarti itu cuma bohong. Itu aja. Nah, yang ketiga, soal adil. Ini paling penting, adil dan bermartabat. Siapa di antara mereka yang memiliki etika tertinggi dalam berbangsa dan bernegara? Karena ketika dia memiliki etika berbangsa, maka dia memiliki etika untuk menghargai rakyatnya, untuk memastikan ketertiban umum. Kalau ada motor yang nabrak, dia nggak bisa bawa orang sekampung keroyok yang bawa mobil. Ketika ada seorang advokat yang membela HAM yang dikriminalisasi, nggak ketawa-ketawa ketika dikeroyok oleh preman. Itu bicara etika. Siapa di antara mereka yang memiliki etika berbangsa bernegara? Karena itulah yang akan menghargai kita semua. Dan yang terakhir, pesan dari saya ini sangat penting, adil. Ya. Adil itu ketika petinju dua-duanya pakai sarung tinju. Ya. Bukan yang satu pakai sarung tinju, yang satu lagi pakai senjata laras pendek kayak polisi, yang satu udah pakai senjata laras pendek, ditambahin lagi dia senjata laras panjang yang biasa dipakai tentara. Sementara lawannya pakai sarung tinju. Udah gitu dikeroyok juga sama wasitnya, dikeroyok lagi sama penontonnya. Apakah ada ketidakadilan di situ? Ada. Jadi kita juga harus ungkapkan apakah yang megang pistol TNI, Polri, instansi kita semua bersikap adil. Ketika dia nggak boleh begini, nggak boleh begini, tapi programnya, kampanyenya disuruh masang baliho, disuruh nyopot baliho. Bahkan di acara Natal ngomong memilih pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apakah itu sebuah keadilan? Apakah itu sebuah martabat? Enggak, teman-teman. Cuma kita yang bisa ngomong begini nih. Nah, perbanyak diskusi seperti ini untuk mengungkapkan hal-hal tadi. Kalau kita mau pemilu kita tetap jujur, kalau kita mau pemilu kita tetap adil, petinju pakai sarung tangan, lawannya nggak pakai pistol, nggak pakai senapan, nggak pakai wasit, nggak pakai semuanya. Kalau kita mau bermartabat, pastikan diskursus soal etik itu tetap ada. Kalau enggak, kita bisa pastikan yang ramai dibicarakan pada saat Orde Baru yaitu pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi jadi hal yang normal buat kita dan terdengar menyenangkan. Wah, lucu pesta kita pesta. Padahal itu istilah yang muncul di tahun 1982. Yang ketika itu Presiden Soeharto nyeting semua struktur negara, ASN-nya, tentara, ABRI waktu itu ya, ABRI, TNI, polisi di bawah ABRI, seluruh intelijen memastikan pemilu itu formalitas saja karena suara dan pemenangnya sudah ditentukan, yaitu dia. Itu namanya pesta demokrasi. Jangan sampai pemilu 2024 hanya jadi pesta demokrasi, tapi yang berpesta elit, masyarakat gigi jari tetap pinjam dulu 100. Itu dari saya. Terima kasih.
Untuk negara kita Indonesia, jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan kurang lebih 275 juta jiwa, dengan negara kepulauan terbesar di dunia yaitu sekitar 17.000 sekian dengan 1.340 suku dan etnik. Maka dalam untuk pemilu di tahun 2024 ini akan kita memilih presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif dari DPD, DPR RI, DPR RI, DPR kabupaten, provinsi, itu sebanyak sebanyak 17.510 orang. Maka di sini mungkin saya berikan saran agar jangan bapak ibu yang ada di sini, terutama Gen Z, milenial, jangan sampai golput, karena nanti kalau golput bisa jadi ada kelompok-kelompok yang mewakili terkait menghancurkan negara kita lebih gampang gitu. Dan untuk indeks demokrasi kita bahkan bukan setara di bawah RT RW, bahkan lebih anjlok lagi mungkin ya. Jadi mungkin itu saya ingin bawa saja untuk di 14 Februari 2024 besok itu pencoblosan. Namun kita dikenal untuk kalau Gen Z atau milenial itu hari kasih sayang atau Valentine Day sih gitu ya. Nah, kita ubah saja hari kecerdasan berpikir kita untuk memilih pemimpin kita di masa akan datang. Terima kasih sekian. Banyak banget sebenarnya yang kita bahas hari ini. Tapi mungkin gini, kita bicara mengenai bagaimana cara memastikan pemilu ini pemilu berintegritas, artinya bebas, adil, jujur, bermartabat dan segala macam. Kadang-kadang semuanya itu adalah konsep-konsep yang sebenarnya kita melihatnya gimana, tahunya dari mana bahwa si pemilu yang ada di RT saya itu sesuai dengan itu. Yang saya lihat di sosial media apakah sesuai dengan itu atau enggak. Jadi insya Allah semoga bersama Mas Jai nanti di Gerdu kan sudah ada ya ini yang pelaporan kan, mekanisme pelaporan. Tetapi selain itu mungkin kita juga akan menambahkan sebenarnya kriteria-kriteria apa yang perlu ada di dalam pemilu sehingga pemilu itu kemudian bisa dikategorikan sebagai pemilu yang bebas, yang adil, yang jujur dan bermartabat. Misalnya apakah penyelenggara pemilu itu memiliki keberpihakan atau menutup mata dari pelanggaran-pelanggaran, apakah keras dalam menentukan pelanggaran, apakah memberikan hukuman dan sanksi terhadap adanya pelanggaran, apakah ada intimidasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nanti kita bikinin kriteria-kriteria itu sehingga teman-teman ketika melihat salah satu dari kriteria itu di sekeliling itu bisa langsung lapor ke Ganas ya. Gardu.net, tapi nyebutnya Ganas ya. Gardu Nasional, Ganas. Gardu.net. Jadi dari situ itu yang bisa kita kumpulin. Kenapa sih penting ngumpulin supaya kita punya sesuatu yang terdokumentasi, supaya jadinya bukan cuma sekedar katanya gitu ya. Jadi tapi memang ada benar bahwa pelanggaran ini bisa dicek benar atau tidaknya, apakah memang sudah dilaporkan atau tidak ke pemantau pemilu dan seterusnya. Jadi kita bareng-bareng Bapak Ibu tidak lagi berusaha untuk melihat pemilu ini sebagai sebuah konsep, tetapi benar-benar kita bisa rinci berdasarkan kriteria yang kita bisa wujudin bareng-bareng. Gitu. Dari saya itu aja. Terima kasih. Closing statement saya pakai pantun aja deh. Pagi-pagi ke kampung sebelah. Jalan-jalannya ke Ciputat. Jangan sampai kita terjebak demokrasi seolah-olah. Demi mewujudkan pemilu jujur, adil dan bermartabat. Baik, terima kasih Mas Julius, Pak Mustafa, Anita, dan Mas Jai. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Memanaskan diskusi kita selama kurang lebih 2,5 jam pada pagi hari ini. Saya banyak hal yang kita dapatkan dari forum hari ini dan semoga ini menjadi bekal energi kita untuk
sebagai penutup, konklusi dari saya adalah kesadaran untuk bergerak dalam proses demokrasi adalah peran kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita kita sebagai bangsa yang merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.